Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggo, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggo, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, Ibu Eka Rahayu MPD. Landasan pendidikan dalam perkembangannya diperlukan landasan-landasan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah, teknologi maupun etik religius. Dan pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas tertentu. Dan landasan pendidikan nasional sebagai wahana dan sarana pembangunan negara dan bangsa dituntut mampu mengantisipasi proyeksi kebutuhan masa depan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis. Filsafat pendidikan nasional di Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus ditanamkan dalam diri peserta didik, penyelenggaraan pendidik nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. Dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama adalah pandangan tentang manusia Indonesia sebagai ada makhluk Tuhan yang Maha Esa dengan segala fitrahnya. Kedua, makhluk individu dengan segala hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup di dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan segi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Yang kedua, pendidikan nasional dipandang sebagai pranata sosial yang selalu berinteraksi dengan perkembangan sosial lain dalam masyarakat. Yang ketiga, landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yaitu memungkinkan dari generasi ke generasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya. Oleh karena itu, dalam menghadapi kondisi tersebut, lembaga pendidikan harus diberdayakan bersama dengan lembaga sosial lainnya. Landasan yang keempat, psikologis. Memahami peserta didik melalui aspek psikologis adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan dan merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Karena setiap peserta didik atau individu memiliki bakat dan minat, kekuatan, dan memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Untuk landasan yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologi. Iptek menjadi isi kajian di dalam pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Yang keenam ada landasan yuridis. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Karena pada hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945, utamanya pada pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Untuk yang kedua ada asas-asas dalam pendidikan. Yang pertama ada asas Tuturi Handayani, yang mana gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalannya sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya. Yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar hidup ini erat kaitannya dengan digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan belajar sepanjang hayat.
pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar. Mengajar di sekolah seyogyanya mengembang sekurang-kurangnya dua hal pokok. Yang pertama, membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Untuk asas yang ketiga ada kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemampuan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Pengertian tentang belajar mandiri sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli.